Yuk dukung dakwah Marhaban TV dengan menginfakkan hartamu untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan pandemi yang saat ini terjadi segera terangkat dan tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu, karena memang ilmu adalah kewajiban kita yang mana dengannya kita dapat beribadah dengan baik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala puji hanya milik Allah. Syukur kita senantiasa terucap oleh lisan dan anggota badan kita yang terus-menerus kita ingat. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita dapat merasakan nikmatnya iman, Islam, dan hingga saat ini pun kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu yang tentu sekali lagi harus kita syukuri bersama. Juga kepada para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah mengenai kejujuran. Sering kita mendengar tema ini. Mungkin sebelum dimulai ada pertanyaan. Sebelum dimulai akan saya tanya terlebih dahulu, mungkin apa yang ada di benak antum misalnya tentang tema ini. Sebelum antum datang ke sini, apa yang antum fikirkan tentang tema kejujuran ini? Tafadhal, siapa yang pengen jawab? Yang jawab bisa ada hadiah di sini insyaallah ya. Baik. Menghiasi hari-hari dengan kejujuran. Tafadhal, Herdi atau siapa? Bapak mungkin? Ya, apa? Ya, menghiasi hari-hari dengan kejujuran. Tentu sebelum kita memulai membahas satu persatu poin demi poin tentang tema ini, alangkah baiknya kita menyatukan dulu persepsi apa itu kejujuran. Sekali lagi ingin saya tanya, kejujuran itu apa? Ada yang tahu? Kejujuran ini sering banget kita dengar. Apa pengertian kejujuran? Ya, apa adanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, mengatakan sesuatu dengan benar, apa adanya. Masya Allah, saling mengisi. Itulah kaum muslimin, saling menguatkan. Ada lagi? Ya, saling menguatkan. Ada lagi? Nggak ada? Tayyib. Berkata apa adanya. Tayyib. Ini barusan kita mendengar dari ulama-ulama kontemporer. Sekarang coba kita dengar dari ulama masa lalu, salaf kita. Apa pengertian as-sidqu dalam bahasa Arab? Disilahkan dengan as-sidqu. Apa itu as-sidqu? As-sidqu lughatan secara bahasa husulus syai' wa tamamuhu wa kamalu quwwatihi. Husulus syai' mendapatkan sesuatu dengan sempurna dan penuh kekuatan. Husulus syai' wa tamamuhu wa kamal quwwatihi, mendapatkan sesuatu dengan sempurna dengan penuh kekuatan. Artinya apa? Ketika kita berkata jujur, maka kekuatan itu akan hadir. Segala sesuatu itu ternyata didasari dengan kejujuran, maka akan apa? Akan ada kekuatan tersendiri. Seseorang berkata jujur kepada anaknya,
maka apa? Akan memberikan pengaruh baik kepada anak tersebut. Berkata jujur kepada para hadirin akan memberikan pengaruh baik kepada yang hadir tersebut. Kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan orang yang berbicara, misalnya siapa gitu ya, kok kayaknya hampa. Kenapa? Mungkin saja tidak ada kejujuran. Kenapa? Kejujuran memberikan kekuatan tersendiri. Itu secara bahasa. Secara istilah, menurut Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Adz-Dzari'ah ila Makarimil Akhlaq, apa kata beliau? As-sidqu mutabaqatul qawli ad-dhamir wal mukhbar anhu ma'an. Adanya kesesuaian antara perkataan hati dengan realita secara bersamaan. Kesesuaian antara kata hati dengan apa? Realitas secara bersamaan. Wa matan harama wa matan kharama syartun min dzalika lam yakun sidqan tamman. Dan apabila salah satu dari keduanya itu tidak ada, rusak, maka apa? Tidak dimakan dengan kejujuran sejati. Ketika tidak sesuai dengan hati, tidak sesuai dengan realita, maka apa? Itu tidak dikatakan jujur. Bermuka manis, kita lihat ada orang yang berbuka manis di depan kita, namun ternyata di hatinya penuh dengan kedongkolan, kedengkian, dan seterusnya. Ada yang mendapatkan kebaikan, nikmat, namun ternyata kita, Masya Allah, berwajah manis, senang, gembira, namun ternyata hati kita berlainan. Itu bukan apa? Bukan sesuatu yang dikatakan kejujuran. Itu menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mungkin sudah tidak asing di telinga kita, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? As-sidqu ruhul a'mal. Kejujuran itu ruhnya perbuatan. Kalau kita enggak ada ruh, mungkin sudah secara naluri, secara manusia tahu, secara manusiawi tahu, ketika kita tidak memiliki ruh, maka apa? Tempatnya bukan di sini, di kuburan. Maka ketika perbuatan itu tanpa kejujuran, apa? Sia-sia, habaan mansura, sia-sia. Ketika kita berlaku, berbuat, beribadah, namun ternyata kejujuran itu tidak ada pada diri kita, apa? Habaan mansura, sia-sia, enggak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Ruhu al-a'mal. Karena ruh dari apa? Dari perbuatan. Kemudian beliau melanjutkan apa? As-sidqu al-muwafaqatu bainadh dhahiri wal batin fil a'mal wal ahwal. Kejujuran itu kesesuaian antara yang nampak dan yang batin. Dalam hal apa? Fil a'mali wal ahwal. Di dalam perbuatan dan dalam segala kondisi. Adanya kesamaan antara yang zahir dan yang batin dalam setiap perkara, dalam setiap kondisi. Makanya kata Al-Junaid rahimahullahu ta'ala, as-sidqu al-haqiqi atau haqiqatus sidqi apa? Antasduq fi mautin la yunjika minhu illa al-kadhib. Kejujuran sejati adalah ketika kamu tidak bisa sukses, tidak bisa selamat kecuali apa? Dengan kebohongan. Kejujuran sejati adalah kamu jujur di saat tidak ada solusi kecuali bohong. Antasduq fi mautin la yunjika minhu illa al-kadhib. Tidak bisa menolong kita kecuali kebohongan itu sendiri, namun kita apa? Berlaku jujur. Al-Imam Asy-Syafi'i dikisahkan ketika masih kecil, perjalanan ya dari kampungnya untuk menuntut ilmu, masih kecil 10 tahun atau 9 tahun. Kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan apa? Penjamret ataupun quta'ut thariq, ya. Pencuri atau apa ya istilahnya. Setelah semuanya diambil, uangnya, barangnya, semua, dia bersama kafilah. Al-Imam Syafi'i beliau dengan kafilah, dengan beberapa orang. Semuanya diambil. Tibalah giliran Imam Syafi'i, anak kecil, ditanyalah sama penjamret tersebut, bawa uang enggak? Bawa katanya. Biasa, anak kecil, lugu mungkin apa adanya. Ya, bawa. Yang benar? Iya benar. Di mana? Di sini. Diketawain semuanya. Akhirnya tertarik siapa? Bosnya, jagernya tertarik nih. Ini anak kecil, songong mungkin ya. Kok kita serius gitu kan ya. Namun ternyata dia malah ada nih uang anak kecil berapa? Puluhan dinar. Masya Allah anak kecil puluhan dinar. Masa bisa gitu kan? Akhirnya
Bener, iya bener, mana? Dikeluarin. Ternyata bener, ada uangnya. Seketika, apa yang terjadi? Semuanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bisa saja Imam Syafi'i berbohong, nggak punya uang, ditanya, ya udah tinggal bohong aja gitu kan ya. Biar apa? Uangnya selamat. Namun ternyata berkata benar, berkata jujur, apa balasannya dari Allah? Semuanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yunjika minhu illal kadhib. Ini bisa aja menyelamatkan dengan bohong. Namun ternyata apa? Kata Al-Junaid rahimahullah, antasduq fi mautin la yunjika minhu illal kadhib. Tidak bisa membuat kamu selamat kecuali apa? Kebohongan, namun tetap jujur. Masya Allah. Insya Allah ngelihat wajah-wajahnya ini penuh dengan kejujuran. Ya, Insya Allah. Ulaika humus siddiqun, ulaika humul muttaqun. Siapa? Orang-orang yang beriman. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa bis sabili was sailina wa fir riqabi wa qama shalah wa itaiz zakah. Apa? Wasabiruna fil ba'sa'i wad dharra wa hinal bas. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kita beriman, mudah-mudahan insyaallah. Terus apa lagi tadi? Iman, Islam, iqamis shalah, itaiz zakah, Islam. Insyaallah kita salat, zakat ya. Mudah-mudahan bagian dari orang Islam, bagian dari orang yang beriman. Ya. Terus apa? As-sabirin, as-shadaqah. Nah, ulaika apa? Dari sifat ini, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jujur dan orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajrah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Ada banyak ketakwaan, apa? Keberkahan dari ketakwaan ya, kita dapatkan. Di antaranya dengan apa? Dengan kejujuran, kejujuran yang hakiki. Bagaimana? Kejujuran yang selaras antara perbuatan dan hati. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya berbicara tentang kejujuran bukan hanya terbatas antara kita dengan sesama, bukan antara kita dengan manusia lainnya, antara kita dengan bos kita, dengan sekolah kita, dengan tempat belajar kita. Tetapi jauh dari itu, bahwasanya kejujuran ini berhubungan erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita bisa jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita otomatis bisa jujur dengan sekolah kita, teman kita, kerja kita, bisnis kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita. Insya Allah Allah mudahkan. Karena apa? Kita telah jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intasduqillaha yasdukka. Kata Rasulullah SAW, intasduqillaha yasdukka. Jika kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepadamu. Artinya apa? Ketika Allah jujur kepada kita, maksudnya adalah Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Allah akan memberikan apa yang menjadi sesuatu yang kita cita-citakan, inginkan. Ini adalah kisah tentang apa? Tentang seorang sahabat yang sedang berperang, berjihad. Kemudian apa? Selesailah, singkat cerita, selesailah peperangan tersebut. Kemudian dibagikan nih ghanimah. Dia baru masuk Islam, nggak tahu tentang ghanimah. Akhirnya apa? Ketika dikasih, kata sahabat ini, saya ikutan berperang ini bukan untuk mendapatkan ghanimah ini. Karena apa? Saya ingin apa? Tertusuk oleh tombak, tertusuk oleh panah. Di mana? Di sini katanya. Ditunjukkan sama dia. Kata Rasulullah apa? Intasdukillah yasdukka. Jika kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan menghantarkan apa yang kamu inginkan. Berselang hari, berselang berbulan, ya. Apa? Terjadilah peperangan lagi. Seperti biasa dikumpulkan siapa yang meninggal, siapa yang syahid di kalangan kaum muslimin. Ditemukanlah sahabat tadi. Kata Rasulullah, ahu, apakah ini orang yang kemarin? Iya. Masya Allah, intasdukillaha yasdukka. Jujur. Kemudian apa? Ternyata apa? Tergapai apa yang dia cita-citakan. Tadi kejujuran, pengertiannya dari ulama salaf. Bisa dibandingkan dengan ulama kontemporer kita. Ya, tidak jauh beda insya Allah. Cuma kurang sedikit. Tadi berbicara fokusnya ada apa adanya. Masya Allah betul. Adanya di hati,
kebaikan, keluar kebaikan. Masya Allah, Allah barik fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah orang-orang yang bersama orang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Dari ayat ini para ulama tafsir menyimpulkan bahwasanya kita dituntut untuk mencari lingkungan yang jujur. Tadi jujur itu berat. Harus sama antara hati, jiwa, pikiran, keadaan, perbuatan. Berat. Maka apa? Kunu masadikin. Cari lingkungan jujur. Maka wajar ketika Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang timbangan amalnya itu berat, thaqulat mawazinu, berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Thaqulat, berat, amal baik itu berat. Makanya kata ulama apa? Kullama izdada thiqalahu apa? Thiqluhu, maka apa? Kullama izdada thiqluhu fil mizan yaumal qiyamah. Ketika amalan tersebut berat di dunia, kullama thaqulat fid dunya, setiap kali amalan tersebut berat di dunia, maka nanti di akhirat balasannya adalah berat juga timbangannya. Kita harus sadari bahwasanya perbuatan baik itu emang berat. Makanya kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ketika berperang, orang musyrikin itu merasakan kesakitan sebagaimana kalian wahai kaum muslimin merasakan kesakitan. Tapi bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tetapi kalian mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mereka lakukan, yang tidak mereka harapkan. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Makanya Rasulullah apa? Bengkak kakinya. Ini tanda berat. Amal baik itu berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Wahai Muhammad, kami akan memberikan kepadamu qaulan thaqila, perkataan yang berat. Kira-kira apa perkataan yang berat? Hah? Kan seakan bahwasanya sholat itu mudah gitu ya, atau enggak saum itu sudah karena terbiasa dari kecil kemudian kita meremehkan. Ternyata itu sangat amat berat tanpa ilmu, tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad qaulan thaqila, perkataan yang berat. Apa perkataan berat? Al-Qur'an. Di hadis lain Al-Kitab was Sunnah. Kenapa berat? Kata ulama tafsir di dalam tafsir At-Tabari, dawabituhu wa hududuhu. Karena batasan-batasan yang Allah bataskan. Karena kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan ke kita, itu semuanya amat berat. Kulluha thaqil, kulluha thaqilah. Semuanya itu berat. Maka ketika kita tahu bahwasanya hal ini adalah berat, apa yang harus kita lakukan? Pengorbanan yang lebih ekstra lagi. Dimulai dari apa? Kejujuran. Aslu kulli quwwah. Berat, membutuhkan kekuatan. Maka apa? Tadi as-sidqu lughatan, apa tadi itu? Husulu syai' wa tamamuhu wa kamalu quwwatihi. Aslu kulli quwwah, asal segala kekuatan. Maka apa? Dimulai dari kejujuran untuk apa? Mendapatkan keberkahan-keberkahan. Kata Rasulullah SAW, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang bertransaksi itu memiliki hak khiyar. Ada istilahnya khiyar untuk meneruskan atau membatalkan bisnisnya atau jual belinya. Tapi apa setelahnya? Fa in shadaqa, apabila mereka berdua itu jujur di dalam bisnisnya, apa? Burika lahuma fi bai'ihima. Allah akan berikan keberkahan di dalam jual belinya tadi. Wa in kadzaba, apabila mereka berdua itu tidak jujur, berbohong, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihempaskan, dihilangkan keberkahan jual belinya tadi. Keberkahan, Masya Allah, ketika keberkahan itu ada hadir di dalam diri kita, maka apa? Kebaikan-kebaikan terus menerus akan hadir.
sebagaimana pengertian dari keberkahan itu sendiri. Dan juga terus-menerus kemudian tetap ada di dalam diri kita. Mungkin kalau mau introspeksi diri, mau evaluasi, ketika negara tertentu masih dalam keterpurukan, lingkungan tertentu masih dalam normalan, atau diri kita masih jauh dari keberkahan, barangkali dari sisi kejujuran ini yang belum ada dalam diri kita. Kok bisnis ini belum jalan? Kok saya, kalau masalah materi misalnya, walaupun bukan ini yang menjadi patokannya, kok saya gini-gini aja misalnya, kok nggak punya materi ini dan itu. Mungkin barangkali kejujuran jauh dari dalam diri kita, sehingga Allah menjauhkan keberkahan itu. Berat, harus sesuai antara hati, pikiran, dan perbuatan, keadaan. Maka kembali lagi, enggak setengah-setengah. Allah bilang lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasannya untuk orang yang jujur jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, surga. Maka pantas kita merasakan berat tadi. Itu baru satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu kunu attaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Poinnya adalah kita harus mencari lingkungan yang jujur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lainnya ketika Allah menceritakan tentang Yahudi, orang Yahudi mengaku bahwasanya merekalah yang berhak untuk masuk surga. Mereka itu abnaullahi wa ahibba'uh. Mereka itu anak-anak Allah dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Coba kalau memang yang kalian sangka itu benar, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka berharaplah kematian jika kalian jujur. Ditantang untuk mati. Tandanya apa? Ketika kita jujur, ketika kita sudah mendapatkan kejujuran di dalam diri kita, di dalam beramal, dalam semuanya, maka kita tidak lagi rasa takut untuk mati. Orang Yahudi takut, mereka tidak mengharap kematian. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya mereka itu tidak jujur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Lau tamanna al-yahud al-maut lamatu. Kata Ibnu Abbas rahimahullahu taala mengenai ayat ini, lau tamanna al-yahud al-maut lamatu. Kalaulah sekiranya orang Yahudi itu mengharapkan kematian, pasti mereka pada saat itu mati. Namun ternyata mereka tidak mengharapkan kematian karena tahu mereka itu tidak jujur dalam semuanya, sehingga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita tidak takut mati, tidak takut meninggal. Tapi terkadang tidak takut meninggal, namun kehidupan kita seperti orang yang takut. Buktinya jauh dari beribadah. Insya Allah illaman rahimahullah, kecuali orang Allah yang berikan rahmat kepadanya. Tapi profil kita, suasana kita, perilaku kita seperti orang yang takut kematian. Buktinya Ar-rafahiyah. Buktinya saling berlomba dalam mendapatkan kemewahan dunia. Kecuali memang ketika mengumpulkan untuk untuk disodakokan, untuk dijadikan wasilah dalam beramal, untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, jangan kau lupakan wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Maksudnya Ij'al dunyaka li akhiratik. Ij'al dunyaka li akhiratik. Jadikan duniamu untuk akhiratmu. Mungkin kameramen kok kayak jauh mungkin dari ibadah misalnya di pikirannya. Padahal Ij'al dunyaka ini sebuah kamera bisa ini hal dunia bisa untuk dijadikan
wasilah kepada apa? Kepada kebaikan dan dengannya mendapatkan pahala. Saya arsitektur, ij'al dunyaka arsitektur. Ya, mungkin ini duniawi, tetapi apa? Ij'al arsitektur hada apa? Li akhiratik, untuk kebaikan akhirat kamu. Businessman, ij'al dunyaka li akhiratik. Duniamu jadikan apa? Wasilah untuk akhiratmu. Tidak jadi masalah ketika apa? Bukan jadi ustadz, bukan jadi mubalik, bukan jadi orang-orang yang harus diam diri di sini. Ya, seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini udah sampai berapa? Masih lanjut? Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau ada pertanyaan, yang nanya dikasih hadiah. Kalau nggak ada pertanyaan, yang ditanya dapat hadiah. Saya tanya berarti. Mana? Yang kelihatan nggak mau ditanya. Coba antum. Apa jujur itu? Tapi nggak boleh lihat. Kan al ilmu fis sudur, ilmu itu di dalam hati. Tetapi boleh melihat sedikit, nggak apa-apa. Ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Insya Allah dicatat namanya, dapat hadiah dari panitia. Kemudian selanjutnya, jujur itu hanya terbatas kepada ucapan atau sesama dengan manusia, atau ada lebih dari itu? Ya, antum. Siapa nama antum? Rabi'. Nah, tafadhal. Apakah kejujuran itu terbatas pada hubungan kita dengan manusia atau lebih luas dari itu? Bagaimana bentuknya? Berhubungan dengan Allah tidak? Ya. Kejujuran itu erat kaitannya dengan apa? Hubungan kita, interaksi kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya di saat kita jujur, kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkata jujur bukan untuk dikatakan seorang yang jujur di hadapan manusia, bukan untuk dipercaya oleh manusia, tetapi apa? Karena ini sebuah kewajiban antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya masalah hati, masalah amal, masalah perbuatan, tetapi semuanya dalam kondisi apapun. Kita lanjut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dicatat sama siapa? Sama antum, Herdi. Sekarang setelah kita mengetahui hakikat kejujuran itu apa yang membuat kita bisa jujur? Yang pertama, muraqabatullah. Kita tahu bahwasanya jujur itu berat, maka perlu perjuangan, pengorbanan yang ekstra. Maka apa diantaranya? Merasa bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Illa ladaihi raqibun atid. Kecuali di sampingnya ada apa? Ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Siapa? Malaikat. Maka ketika kita dalam kesendirian, ketika kita menjadi orang yang jujur, maka apa? HP ini menjadi kebaikan. Godul basar, iya, Masya Allah. Tetapi godul basar di HP. Waliyadu billah. Di situ ada sesuatu yang tidak baik misalnya. Insya Allah terjaga, ya. Amin ya rabbal alamin. Itu muraqabatullah, dalam kesendirian. Tidak ada dua orang kecuali yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tiga orang kecuali yang keempatnya ada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Sendiri, maka sebenarnya bukan sendiri tetapi ada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, muraqabatullah. Yang kedua, suhbatus shadiqin. Suhbatu as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur, berteman dengan orang-orang yang jujur. Tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur, lingkungan yang baik. Tinggal kita lihat lingkungan kita di mana, kemudian apa? Berhijrah.
Ardullahi wasi'ah. Dunia ini apa? Tidak sempit. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Kemudian yang ketiga, yang bisa menghantarkan kita untuk selalu berlaku jujur adalah ad-du'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengenai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang sering kali kita dengar, sering kali kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Beribadah disandingkan dengan pertolongan, artinya apa? Ibadah tidak mungkin bisa terrealisasi kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita meminta dan meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat yang kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, inti dari semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan beratus-ratus kitabnya, dan inti dari kitab-kitab yang Allah turunkan itu ada di dalam 4 kitab utama. Apa? Injil, Zabur, Daud, dan Al-Quran. Dan keempat ini memiliki intisari di mana? Di dalam surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini memiliki intisari dari semua ini. Inti dari 4, inti dari Al-Quran ini apa? Dalam Al-Fatihah. Dan inti dari Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga beliau menuliskan kitabnya ada 3 jilid. Setiap jilidnya berapa kira-kira? Skripsi biasa berapa jilid? 100? 200? Nah ini 500, 600 halaman. Satu jilidnya 500 halaman sekitar itu. Ini ada 3 jilid. Tentang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita apa? Berdoa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu diantara doanya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang memasuki surgamu. Ya, diantara tafsirannya ada mudkhala sidqin itu surga. Kemudian mukhraja sidqin mudkhala sidqin itu kita meninggal. Mudkhala sidqin, kita meninggal dalam keadaan jujur, kemudian kita dibangkitkan dalam keadaan jujur juga. Mudkhala sidqin wa mukhraja sidqin, masuk ke dalam liang kubur itu dalam keadaan jujur, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukhraja sidqin dalam keadaan jujur juga. Rabbi ajalni min ladunka sultana an-nasira setelahnya. Itu yang ketiga, berdoa. Yang keempat, ma'rifatu wa'idillahi lil kadhibin wa 'adabihi lil muftarin. Mengetahui ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berbohong. Dan apa? Wa 'adabihi lil muftarin, dan adabnya untuk orang-orang yang memalsukan, untuk orang-orang yang berbohong juga. Ya, kita tahu ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berbohong. Seperti halnya kita tahu untuk orang yang berlaku jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Kalian wajib untuk berlaku jujur karena jujur itu menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan kepada surga. Kemudian sebaliknya, iyyakum wal kadhib. Hati-hati dengan apa? Dengan dusta, karena dusta akan menghantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan menghantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka ancamannya. Sebagaimana balasannya adalah surga, maka untuk kebalikannya adalah neraka. Pembeda antara Islam dan dan kafir apa? Karena kedustaan. Karena adanya kedustaan di dalam diri mereka. Sehingga apa? Mereka berlaku munafik. Munafik wajahnya, perilakunya, sholatnya Masya Allah. Tapi apa? Di dalam hatinya ada kegondokan, tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pembeda yang sangat amat jauh. Apa? Kejujuran. Dulu mungkin Rasulullah, sahabat tahu, ya. Setelahnya kita pun sekarang tahu, misalnya orang yang munafik ini siapa. Sekarang nggak ada wahyu siapa yang munafik dan tidak, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang pekerjaan kita yang harus kita lakukan adalah apa?
mengintrospeksi diri, evaluasi diri, apakah kita benar-benar sudah jujur di dalam tindakan, perbuatan, ibadah, berpikir, dalam hati, dan seterusnya. Ma'rifatu wa'idillah, kita tahu wa'id Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, siapa yang tidak menjaga mulut, ya, la yulqi lahabalan, enggak memperhatikan, tidak peduli dengan apa yang keluar dari mulutnya, apa? Allah lemparkan ke dalam neraka sejauh apa? Sab'ina kharifa, 70 musim. Artinya jauh-jauh dan jauh. Dan yang paling jauh apa? Al-munafiqun fid darkil asfali minan nar. Di keraknya neraka. Waliyadu billah. Mudah-mudahan kita terjauh dari sifat munafik yang diantara tandanya adalah apa? Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara bohong. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi mungkin sudah kita ketahui tentang beberapa cara untuk menjadi pribadi yang jujur. Sekarang tanda orang-orang yang jujur seperti apa? Yang pertama, ini saya ambil dari kitab Madarijus Salikin, karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama adalah la yasbiru ala suhbati diddin. Tidak sabar untuk berteman dengan orang yang berlawanan dengan jujur tersebut. Tidak senang, tidak sabar ketika lingkungannya itu jelek, penuh kedustaan, sensitivitasnya tinggi. Ini nggak baik. Supaya tidak baik juga ke kita, supaya kita tidak termasuk orang yang berlaku demikian, akhirnya kita menjauhi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa ayatnya. Intinya adalah bahwasanya ketika kita berlaku seperti mereka, maka tidak jauh seperti mereka. Ketika kita diam di situ, maka sebenarnya kita sama seperti mereka. Kemudian yang kedua, la yaq'ad 'anil jiddi bihalin. La yaq'adu 'anil jiddi bihalin. Tidak pernah putus semangat. Tidak pernah putus semangat bagaimanapun keadaannya. Itulah orang yang jujur. Ada orang, kemudian kita berlaku jujur. Ketika tidak ada orang, kemudian tidak semangat untuk jujur lagi. Jujur dalam tindakan dan semuanya. Ya, ini berarti ciri orang-orang yang tidak berlaku jujur. Dan orang yang berlaku jujur itu dalam keadaan apapun, itu sama. Tidak berpengaruh dengan pujian dan cacian. Kemudian yang ketiga, la yashhad min nafsihi illa athar an-nuqsan. Dia tidak melihat dirinya kecuali apa? Penuh kekurangan. Melihat dirinya itu penuh dengan kekurangan, merasa bahwasanya dia belum melakukan apapun. Kan ada sekarang ini, kajian ini bisa terrealisasi, terwujud, terselenggara karena apa? Nih, donasi dari saya. Karena fasilitas yang saya miliki. Ini bagian dari ujub yang mungkin bisa apa? Bisa mencederai apa yang menjadi hati kita, keniatan kita, keikhlasan kita, ya, mencederai niat dan keikhlasan kita. Kemudian yang keempat, la yatamannal hayah, ini yang terpenting juga, la yatamannal hayata illa lil haqqi. Tidak mengharapkan kehidupan kecuali untuk kebenaran, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan apapun kecuali karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kebenaran, lil haqqi, untuk kebenaran. Ya. Inilah yang membedakan antara orang yang jujur dan yang tidak. Sekarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bangunan yang bisa menyangganya itu apa? Ada apa katanya? Ada tiang, ya. Seperti yang kita tahu, ad-din apa? Imaduddin as-shalah. Imaduddin itu apa? Ya, as-shalah. Tiangnya agama itu salat. Kalau bangunan ini apa? Ini tiang-tiang ini. Namun ternyata di balik tiang yang kokoh itu ada sesuatu yang memiliki urgensi yang sangat amat luar biasa, apa? Bangunan ini ada tiang. Yang tidak terlihat apa yang memiliki urgensi yang sangat luar biasa tadi? Pondasi ceker ayam. Ya, sama juga dengan perbuatan.
dengan perbuatan kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, asasu bina'id din, bahwasanya kejujuran ini pondasi membangun agama. Kalau tadi salat sebagai tiang agama, pondasinya apa? Kejujuran. As-sidqu asas bina'id din, sebagai pondasi terbangunnya agama kita dengan kejujuran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Arba', beliau menyebutkan bahwasanya salat dinamakan salat ketika apa? Ketika ada wudu ya. Wudu ya salat diterima, ketika tidak ada wudu enggak ada ya. Namun ternyata bisa juga dalam amalan bisa tidak diterima. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas, kemudian amalan tersebut, karena tidak jujur, amalan tersebut bisa hilang, tidak berguna sama sekali. Seperti halnya orang yang sholat tanpa wudhu. Kemudian beliau pun mengatakan bahwasanya, tadi seperti yang saya bilang, itu berat, ya, kejujuran itu berat. Kenapa? Hamlus sidqi kahamlil jibal ar-rawasi. Mengambil kejujuran, ataupun ya kita mengambil amanah kejujuran tadi seperti halnya kita mengangkat ya, membawa apa? Jibal, gunung-gunung, saking beratnya kejujuran tersebut. Maka sekali lagi berdoa agar kita bisa termasuk orang-orang yang jujur, yang dengannya Allah katakan apa? Ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang bertakwa, yang dengannya segala keberkahan itu hadir di dalam kehidupan kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kemudian setelahnya tadi pengertiannya sudah, kemudian wasilah perantara yang membuat kita bisa jujur apa, kemudian tanda orang jujur apa, yang terakhir fawaidus sidqi, faidah dari kejujuran itu apa? Yang pertama, faidahnya adalah salamatu al-i'tiqad, selamatnya akidah kita. Akidah yang baik maka akan menghasilkan perilaku yang baik. Dan diantaranya yang paling penting adalah kejujuran. Selamatnya akidah seseorang itu ditandai dengan kejujuran. Ketika sudah berbohong, dicoret. Perlu dievaluasi akidahnya. Mana mungkin orang yang memiliki akidah yang baik kemudian berbohong, berdusta, menulis keterangan palsu dan seterusnya. Ya, salamatu al-i'tiqad, agar apa? Akidah kita itu selamat. Kemudian yang kedua, al-himmatu al-aliyah, semangat yang tinggi. Ya, memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah. Dengan kejujuran, maka kita akan mendapatkan itu tanpa melihat siapa, di mana, kapan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hubbus sholihin, mencintai orang-orang sholih. Faidahnya agar kita mencintai orang-orang yang sholih. Ada orang yang memang benci kepada orang sholih, ya, menghina orang sholih, mengatakan apa? Sok suci dan seterusnya. Ya, ini banyak ngomong, sendirinya aja nggak melakukan misalnya, ya. Ada perkataan-perkataan seperti itu. Padahal kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berkata dengan apa yang tidak kalian lakukan? Maksudnya apa? Apakah kita melakukan dulu sesuatu kemudian kita berkata, menyampaikan? Tidak demikian kata ulama tafsir. Bisa saja kita belum melakukan tetapi kita mengatakan kemudian setelahnya kita melakukan. Yang parahnya yang Allah ancam adalah ketika kita sudah menyatakan, menyampaikan, mengabarkan, namun ternyata kita tidak mengamalkan setelahnya. Itu yang masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita belum melakukan, kemudian menyampaikan, setelahnya kita melakukan, maka ini terbebas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Saya mah belum soleh, enggak mau berdakwah walaupun satu ayat misalnya. Saya mah tidak mau riya, kemudian tidak mau mengatakan yang hak, ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, al-bu'du an mawatin ar-rib, jauh dari
perkara yang membuat kita ragu, jauh dari yang meragukan. Makanya kata para ulama, as-sidqu tumaninah. Kejujuran itu menghadirkan rasa tumaninah. Ketika kita berbohong, maka akan berbohong. Dosa itu seperti seseorang yang memanggil keluarganya, temannya. Ta'al. Ketika satu dosa, maka dosa ini akan memanggil teman-teman yang lain sehingga kita berdosa. Kemudian apa? Ron, kalla bal rona. Kemudian hati ini menjadi apa? Tertutup, hitam untuk menerima kebaikan. Sama seperti halnya kebaikan. Kebaikan juga sama. Satu kebaikan akan menghadirkan kebaikan lainnya. Ta'al. Sini. Akhirnya ada sebuah kebaikan lainnya. Ya. Al-bu'du an mawatin ar-rib. Jauh dari perkara yang meragukan, ya. Kemudian yang terakhir yang sering saya sebutkan tadi di awal, husulu al-barakah, mendapatkan keberkahan. Karena apa? Orang yang jujur itu adalah orang yang bertakwa, adalah orang yang beriman, adalah orang yang memiliki keislaman, orang yang sedekah, orang yang sabar. Maka apa? Dengannya mendapatkan keberkahan. Semuanya ini orang yang bertakwa. Keberkahan akan hadir untuk orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi. Solusi dari apa? Min kulli, di dalam At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari disebutkan min kulli ma baqa 'alan nas. Min kulli ma baqa 'alan nas. Dari setiap yang membuat manusia itu sempit. Sempit dalam materi, sempit dalam apapun. Dalam hal yang abstrak ataupun yang terlihat, semuanya akan mendapatkan solusi. Ada sesuatu yang mudah untuk didapatkan solusi, namun ternyata karena kemaksiatan bisa jadi sulit. 1 tambah 1 kok pusing, liur. Berapa 1 tambah 1? Mungkin susah berpikir, kenapa? Ini ada dosa tadi, padahal mudah, 1 tambah 1 itu 2 gitu. Mungkin dalam masalah yang lain, yang lebih ribet misalnya, dan itu mudah sebenarnya, tetapi terlihat ribet, karena dosa itu menghalangi kita untuk apa? Mendapatkan solusi tadi. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Akan apa? Akan diampuni dosanya, akan dihapuskan dosanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji, innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan apa? Yukhlif al-mi'ad. Tidak akan ingkar janji. Baik. Saya kira sampai 10:30 cukup. Mungkin setelahnya ada pertanyaan dari ikhwah dan juga akhwat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Lebih kurangnya hanya dari kurangnya dari saya pribadi dan juga syaitan, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal kepada moderator dipandu lagi mungkin untuk pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiikum. Pertanyaannya adalah yang pertama, hikmah lainnya selain yang saya sebutkan untuk yang nyata, misalnya ketika kita jujur, apakah ketika saat itu jujur kemudian ada timbal balik langsung dari teman kita yang kita ajak diskusi ataupun relasi kita dan seterusnya? Jawabannya adalah tadi hikmah-hikmah yang tadi saya sebutkan itu bukan hikmah yang dibatasi, ya, bukan hikmah itu saja, tetapi ada banyak lainnya. Dan inti dari keikhlasan adalah bahwasanya kita tidak mengharapkan apa yang ada di diri manusia, tetapi insya Allah
bakal ada langsung Allah berikan balasan yang setimpal di dunia maupun di akhirat. Baik secara langsung di saat itu ataupun di kemudian harinya. Mungkin di saat itu tidak langsung kita rasakan efek dari rasa jujur tadi, efek dari kejujuran tadi. Namun ternyata ada kebaikan lainnya yang kita dapatkan yang tidak disangka-sangka. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki apa? Min haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka. Ya. Seperti halnya sekarang tidak disangka-sangka dapat air, di sana belum. Ya. Nanti insya Allah ya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya apa yang kedua? Supaya konsisten. Tadi saya sebutkan tadi, saya ulangi lagi bahwasanya di antara cara untuk selalu berlaku jujur adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup sebenarnya. Merasa diawasi dan tahu akibat dari keburukan berdusta. Yaitu apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kecuali surga dan neraka. Pilih mana? Surga untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang jujur, kemudian neraka untuk orang-orang yang tidak berlaku jujur, untuk orang yang berdusta. Mungkin ini bisa menjadi penyemangat kita untuk selalu berlaku jujur, selain bahwasanya kita mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang selalu mengedepankan kejujuran. Ya, ada kisah yang saya dengar, seseorang ya jujur di hadapan majikannya, tapi merugikan majikannya. Ya, jujur ke orang lain, tapi ternyata majikannya jadi rugi, dimarahin. Terus dia bilang apa? Ya udah cepat pecat saya. Dipecat enggak? Enggak, dia mikir majikannya tahu ini jujur banget gitu. Masa di saat seperti ini kejujuran itu sangat amat langka, kemudian ini dipecat? Tidak kan ya? Dia berpikir akhirnya apa? Ini bagian dari apa? Keberkahan orang-orang yang jujur. Seperti tadi Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Junaid rahimahullah mengatakan tadi, saya ulang, la yunjika minhu illa al-kadhib. Bahwasanya kejujuran sejati adalah senantiasa jujur di saat tidak ada yang dapat menolongmu kecuali apa? Kebohongan. Itulah kejujuran sejati. Dan caranya adalah selalu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pertanyaan lain? Mudah-mudahan terjawab. Wallahu a'lam. Suaranya, maaf. Pakai mic. Maaf Pak. Kalau saya gede pakai mic, licik. Sambil ini kita baca dulu pertanyaan dari akhwat. Ya, silakan. Ya. 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 As-sidqu tumanina, itu kata para ulama. As-sidqu tumanina. Kejujuran itu adalah akan menghadirkan ketenangan. Orang yang berbohong akan tenang tidak? Mau kemana? Mau ke Jogja? Mau apain ke Jogja? Mau belanja?
Padahal dia nggak punya uang. Ada uangnya? Nggak ada. Nah, tuh, udah berapa kali itu. Padahal dia pengen apa? Kemana? Pengen ke Asia padahal, gitu kan. Ke Asianya mungkin lewat doang, gitu. Tapi ini mau kemana? Ke sana. Padahal ke sini. Tahu-taunya iya tadi ada sesuatu jadi ke sini dulu. Terus makanya kata para ulama, dosa itu akan apa? Memanggil dosa-dosa lainnya. Orang yang berbuat kebohongan tadi akan tenang? Tidak. Makanya kebalikannya dari itu, mafhum mukhalafahnya adalah orang yang berlaku jujur akan merasakan kenikmatan, ketenangan hati, jiwa, pikiran, seterusnya. Ya, karena dia tidak apa? Tidak melihat kondisi apapun, bagaimanapun. Makanya kalimatu haqqin inda sultanin fajir. Kalimat yang hak di hadapan penguasa yang fajir. Bagaimana di antaranya ada kejujuran. Bagaimana caranya? Apakah dengan berdemo dan sebagainya? Ada tentunya langkah-langkah untuk menasehati sultan tersebut. Intinya bahwasanya sidqu itu tumaknina, memberikan kita ketenangan. Walaupun apa? Kita cambuk, ya, dicambuk, walaupun itu pahit. Ya, as-sidqu murrun, kadang pahit. Bisa saja apa? Bisnis kita jadi tidak lancar. Ada banyak orang yang bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah. Wallahi, ini merek terbaik di Indonesia bahkan dunia dan termurah. Nah, di lain mah nggak ada, di sana mah ya. Akan dihilangkan keberkahan dari jual beli tersebut. Mudah-mudahan difahami. Ada pertanyaan lain? Kenapa? Oh iya, pertanyaan dari akhwat. Bismillah, afwan apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Afwan apabila keluar dari tema Ustadz, ana dari keluarga yang masih melakukan kebid'ahan. Jika orang tua ana meninggal, bolehkah ana berbohong atas nama wasiat dari orang tua yang mengatakan apabila meninggal tidak ingin mengadakan tahlilan sebagai alasan kepada keluarga besar supaya tidak menjadi masalah ke depannya. Syukran, jazakumullahu khairan. Masyaallah, Allah barik fik. Wa jazakillahu khairan. Berbohong boleh tidak? Ada kondisi boleh berbohong. Ada yang tahu? Ini hadiah lagi, mumpung saya banyak hadiah. Dari sekarang akhwat, boleh nggak berbohong? Boleh. Di saat seperti apa bolehnya? Ada yang tahu? Ini yang nunjuk tangan. Ya. Ya. Untuk apa? Ya. Masya Allah, dicatat siapa namanya? Ya, tafadhol. Ya, ada 3 kondisi boleh berbohong. Yang pertama, suami istri. Yang udah suami istri boleh berbohong di saat apa? Di saat mungkin ketika kita berbohong itu bisa mengademkan, membuat harmonis rumah tangga. Masakannya ini kurang manis atau kepedasan, tapi kita bilang aja Masya Allah ini mumtaz, bahkan cibiuk pun misalnya. Ya, bisa berbohong seperti itu. Bukan berarti berbohong boleh. Kan boleh nih suami istri berbohong, ya udah saya ada uang 2 juta, tinggal bilang aja ke istri cuma 1 juta. Itu berbeda lagi berbohongnya, ya. Itu tidak boleh. Ya. Baik. Yang kedua tadi untuk mengislah, untuk memperbaiki hubungan seseorang atau 2 orang yang bertengkar. Kita bisa berbohong untuk mereka berdua. Misalnya kita bilang plan ini ya habis sorenya. Ya, 2 yang bertengkar kita bisa berbohong. Nih si A ini bilang ke kamu bahwasanya kamu itu memiliki kedermawanan, sifat baik dan seterusnya. Padahal enggak. Dibilangin juga ke si lawan ininya,
si fulan ini mengatakan bahwasanya kamu itu seperti ini, positif dan seterusnya. Akhirnya mereka bertemu dan saling senyum. Itu boleh. Atau apa? Yang ketiga tadi? Untuk menyelamatkan agama. Untuk apa? Ya, untuk akidah kita, untuk agama. Ya. Misalnya kita mengatakan kekufuran, tetapi di dalam hatinya apa? Mutmainnun bil iman. Nah, sedangkan yang ditanyakan oleh akhwat tadi, kira-kira masuk ke dalam kategori tadi tidak? Misalnya sekarang mengatakan bahwasanya wasiatnya itu tidak boleh tahlilan padahal tidak mengatakan itu. Kita coba saja dengan berkata jujur. Barangkali dengan kejujuran ini ada keberkahan. Dengan menjelaskan dengan baik kepada keluarga, kepada paman, bibi dan seterusnya. Dengan penjelasan yang baik insya Allah akan diterima. Allahu a'lam. Berapa? 10 menit lagi. Okay. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang meminjam sesuatu dan berbohong dengan keadaannya, lalu kita tidak memberikan pinjaman atau bantuan kepada orang tersebut karena sudah tahu kondisinya? Apakah saya berdosa Ustaz dan bagaimana solusinya? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada yang berbohong untuk meminta sesuatu, itu urusan dia dengan bohongnya. Urusan dia dengan bohongnya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sedangkan kita dengan sedekah kita ke dia itu tidak menghalangi pahala kita. Salah server untuk memberikan sedekah tidak menjadikan pahala kita terputus, tidak menjadikan pahala kita tidak kita dapatkan. Ada kisahnya. Ada kisahnya. Ulama salaf saking tidak mau berbohong, pengen sedekah, tidak mau kelihatan sedekah, akhirnya apa? Ingin menjaga keikhlasan, malam-malam nyari orang untuk diberikan sedekah. Tahu-tahunya setelah dia memberikan sedekah, besoknya paginya kok orang-orang pada tahu bahwasanya dia telah melakukan sedekah. Dan yang paling membuat dia pedih, ternyata yang dikasihnya itu pezina. Dia mengharapkan yang mendapatkannya itu orang yang membutuhkan dari orang-orang muslim yang baik dan seterusnya. Ya, orang yang soleh, orang yang solehah, ya, fakir miskin. Tapi ini untuk pezina. Dia berpikir kalau pezina, ini buat apa dikasih sedekah gitu. Dan dia berpikir, wah, ternyata pahala tidak saya dapatkan. Besoknya tetap ada himmah, ada kekuatan, keinginan untuk bersedekah lagi tanpa pengetahuan orang lain. Ternyata apa? Pas besoknya, kira-kira ketemu sama siapa? Sama orang kaya. Pagi-paginya, malam-malam ngasihnya, nggak ada yang tahu. Pas pagi-paginya kok tersebar gitu ya, saya telah melakukan sedekah. Ternyata katanya yang dikasih sedekah tersebut orang kaya. Sampai sedih hati lagi. Ya. Ternyata saya salah memberikan sedekah. Dia berpikir tidak akan mendapatkan pahala. Akhirnya apa? Besoknya lagi, datang lagi, malam-malam nyari. Yang terakhir siapa nih? Biasanya yang ketiga suka bener nih. Ya, yang terakhir pencuri. Ya, pencuri. Ternyata malam-malam ada orang yang lusuh, kasihan mungkin, padahal itu baru dikejar-kejar mungkin ya. Ternyata itu pencuri, dia kasih sedekah. Dan dia berpikir, waduh, ternyata saya 3 kali salah, maka tidak mungkin saya mendapatkan pahala. Ternyata dia mendapatkan mimpi. Mimpi dikabarkan ke dia bahwasanya sedekah yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah kenapa dia bisa salah dalam memberikan sedekah apa?
bisa saja pencuri tadi, pezina tadi, orang kaya tadi apa? Terpatri ataupun mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pezina tidak melanjutkan zinanya. Pencuri jadi tidak mencuri. Orang kaya mungkin pelit, bisa jadi apa? Tidak pelit. Jadi masalah sekarang salah server, salah distribusi itu tidak menjadi masalah. Untuk apa? Untuk pahala kita. Tetapi seharusnya kita harus lebih berhati-hati tentunya. Tetapi untuk masalah pahala itu tidak mempengaruhi. Tadi pertanyaannya, lalu bolehkah kita memberikan pinjaman karena dia bohong? Ya tadi, untuk masalah pahala, insya Allah kita tetap mendapatkan pahala, namun tetap kita mencari orang yang paling berhak dari orang-orang yang membutuhkan. Dan di antara orang yang bisa kita beri adalah ibnu sabil, ya, fuqara, ibnu sabil, talibul ilmi, penuntut ilmu, banyak di sana, ya, di Saudi sana ataupun di Indonesia juga banyak donatur-donatur untuk talibul ilmi, untuk para tulabal ilmi, masya Allah, ya, itu adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, dari ikhwan sudah tidak ada? Tidak ada, ya. Baik. Kalau masalah bohong, kemudian kita bersumpah dengan bohong tersebut, bagaimana hukumnya? Wallahi, demi Allah, saya kemarin sholat tahajud misalnya, saya ke sana atau lain halnya, berbohong dengan menyebut nama Allah. Apakah perlu kafarah? Tidak perlu kafarah karena dia telah berbohong, hanya saja dosanya berlipat ganda. Yang perlu adanya kafarah itu kafarat yamin, itu di saat apa? Di saat dia berbohong untuk masa depan. Wallahi, saya akan memberi kamu hadiah. Wallahi, saya akan pergi ke sana. Ternyata besoknya tidak pergi ke sana. Nah, ini perlu apa? Perlu kafarah. Perlu adanya penghapus dari dosa yamin tadi yang salah, yang tidak jujur tadi. Ya. Kemudian ada pertanyaan lainnya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, jika ada seseorang tidak mau jujur dengan alasan demi kebaikan, karena jikalau jujur akan ada yang tersakiti, misalnya tentang masa lalu seseorang tersebut. Masya Allah, kayak mau nikah ini tentang masa lalu. Ya, ya, tidak mau jujur dengan alasan kebaikan. Pencuri, ada yang mau jujur? Ya, dengan alasan kebaikan untukku, maka saya tidak mau memberitakan bahwasanya aku telah mencuri. Masya Allah, mumtaz. Ya, tidak. Ya, jadi tadi yang ketiga hal tadi yang membuat kita bisa jujur. Coba kita berlaku jujur walaupun itu pahit, pasti setelah pahit akan ada manis. Ya. Tetapi misalnya dengan alasan tentang masa lalu seseorang tersebut, tidak perlu diceritakan tentang masa lalu mah. Kalau kita sudah bertaubat, sudah. Yang jadi masalahnya adalah kita apa? Menceritakan masa lalu kita yang penuh dengan kekotoran. Itu yang jadi masalah, masuk ke dalam mujahir, orang yang menerangkan, orang yang memberitakan maksiatan yang dia lakukan. Itu sesuatu yang haram untuk dilakukan. Namun misalnya ada orang yang sedang ta'aruf, misalnya ikhwannya ini dulunya pernah melakukan kesalahan yang di luar batas, tetapi sekarang sudah taubat, sudah lama, sudah taubat, sudah Masya Allah. Nah, itu tidak perlu diceritakan lagi, kecuali sesuatunya itu menyangkut keberlangsungan nantinya. Misalnya dosanya ini memang sudah tidak bisa dimaafkan, misalnya, ya, dan sampai saat ini bisa berpengaruh nanti untuk kedepannya, ya, bisa, insya Allah itu boleh diucapkan untuk kebaikan si calon istri tadi.
yang berkaitan dengan agama dan seterusnya misalnya. Baik. Intinya tentang masa lalu ya seperti itu. Mudah-mudahan terjawab dan bermanfaat. Ada pertanyaan lagi atau ditutup? Saya kembalikan ke moderator. Tafadhal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga jamaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.